إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, asatidz wal guru, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sudah memasuki hadis terakhir ke berapa? Lupa saya. Kalau tidak salah hadis ke 80 tentang adab qada hajat masih. Hadis ke 81 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuk ke hadis ke 81. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inin, takutlah kalian kepada orang-orang yang melaknat, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, yaitu orang-orang yang berbuat menyendiri. Yatakhalla di sini maksudnya qada hajat di tempat tariqin nas, jalan yang dilalui oleh manusia, atau oleh orang-orang, atau dhillihim, atau di tempat mereka orang-orang bernaung. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan ditambahkan dalam riwayat Abu Dawud dari Mu'ad radhiyallahu anhu, ada tambahan redaksi al-mawarid, yaitu orang-orang yang yatakhalla fil mawarid, di air yang menggenang. Ittaqul mala'in ats-tsalatsa. Lalu ada tambahan riwayat lagi, ittaqul mala'in ats-tsalatsata, takutlah kalian kepada tiga golongan orang-orang yang mendapat terlaknat. Maksudnya di sini doakan dengan doa yang buruk. Siapa dia? Al-baraz fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli, yaitu mereka yang al-baraz. Al-baraz ini makna bahasanya di sini dijelaskan oleh musannif, yang dimaksud dengan baraz adalah al-mutassi'u, yaitu tempat yang al-matasa'u, yaitu tempat yang luas, tempat yang lapang. Digunakan al-baraz ini kemudian untuk bahasa kinayah, seperti yang pernah yang sampaikan. Biasanya Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang terkait dengan kalimat-kalimat yang kurang tabu untuk disebut secara terus terang, masih tabu untuk disebut secara terus terang, menggunakan bahasa kinayah atau kiasan. Al-baraz adalah kiasan untuk qada hajat. Kenapa? Sebab dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan orang-orang, lazimnya orang buang hajat BAB BAK ya di tempat yang lapang, lagi jauh dari orang-orang. Barangkali tiang pelungguh yang lahir tahun 90 ke bawah, yang mengalami di beberapa desa yang belum ada kamar mandi, ya tempatnya kamar mandinya sejauh mata memandang. Bembe atau nemele lepah sebaut, yang penting sepi dan tidak digunakan dan tidak lazim menjadi tempat kumpulnya orang-orang. Ini digunakan istilah baraz. Di tempat sedang buang hajat. 3 jenis orang yang dilaknat. Dalam riwayat Abu Dawud ditambah ada 3 jenis orang yang dilaknat. Siapa mereka? Yaitu al-baraz fil mawarid, orang yang buang hajat di air yang mengalir. Air yang mawarid di sini ya alladzi taradda ilaihi an-nas min 'ainin aw nahrin lisyarb, air yang tergenang yang digunakan oleh orang-orang untuk minum atau untuk wudhu dan sebagainya. Sama, ini bisa jadi dia mengalir, bisa jadi dia tergenang. Yang penting di sini air itu digunakan untuk minum atau wudhu dan keperluan lain manusia. Jadi dijelaskan di sini oleh musannif, air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang banyak. Ini jenis yang kedua, orang yang mengencingi atau buang hajat di air yang digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang kedua, orang yang
buang hajat di jalan yang sering dilalui orang banyak. Yang ketiga, orang yang buang hajat di tempat dhilli. Wa qari'atul qariqi wa dhilli. Wa dhilli artinya tempat yang biasa digunakan bernaung oleh orang-orang. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan di dalamnya, jadi ada tambahan-tambahan sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi. Begitu juga dalam riwayat Imam At-Tabrani rahimahullahu taala disebutkan an-nahyu an qada'il hajati tahtal asjaril mathmirah. Ada tambahan larangan berbuang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Jadi begitu juga di tempat orang-orang bernaung dari panasnya matahari. Ini dari sumbernya dari hadis Ibnu Umar, namun bisa dhaifin dengan sanad yang dhaif. Baik jamaah rahimakumullah, secara umum hadis ini mengandung pelajaran bahwa syariat kita memberikan penjagaan kepada orang-orang dengan cara memuliakan sifat kemanusiaan orang, sehingga ada larangan khusus bagi banyak orang, bagi orang-orang dari syariat. Syariat melarang khusus kita untuk berperilaku seperti hewan, karena ingin menjaga karomatil insaniyah, kemuliaan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh kita semua. Kalaulah binatang atau hewan-hewan biasa buang hajat sembarangan, maka seharusnya manusia yang memiliki kemuliaan kemanusiaan, karena kita menjadi manusia ini kan dibedakan oleh adanya hati yang kita miliki. Kemudian yang kedua adanya akal budi yang kita miliki. Yang ketiga, akal budi itu melahirkan kehendak bebas. Manusia dibolehkan pilih apa yang dia mau pilih lakukan di atas dunia ini. Tidak diberikan pakem hidup secara natural seperti hewan. Kalau hewan sudah diilhami dia hidup ya seperti itu. Dalam Quran disebutkan wa uha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rushun. Disebutkan dan kami mewahyukan kepada lebah-lebah untuk mengambil rumah-rumah di gunung-gunung atau di pohon-pohon yang tinggi. Itu ilham sudah, intuisinya. Maka ada anjing yang menggonggong, kucing yang mengeong, kemudian harimau yang mengaum dengan gaya hidupnya, itu ilham. Bukan dipikirkan oleh mereka sendiri. Apapun jenisnya, dimanapun dia hidup pasti punya karakter ini. Beda dengan manusia. Untuk manusia diberi kehendak bebas oleh Allah, sehingga dalam Quran disebut man syaa'a falyu'min wa faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman ya beriman, siapa yang mau kufur ya kufur. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kami menyiapkan untuk orang yang zalim itu api neraka. Disuruh milih, yang mau milih surga ya gawe pegawaian ahli surga, yang mau neraka ya sila gawe pegawaian ahli neraka. Semua tidak ada yang paksa. Inilah letak kemuliaan manusia. Maka kemuliaan ini jangan sampai terhinakan sebab kita salah pilih tindakan perilaku. Di antaranya adalah tindakan untuk qada hajat. Kalau hewan dimanapun dia lepas hajat ya kita tidak heran ya karena hewan. Tapi ketika ada manusia yang buang hajatnya BAB atau BAK di tempat jalan yang dilalui banyak orang, di sungai yang dipakai oleh orang untuk kebutuhannya, konsumsi dan sebagainya, atau di tempat bernaungnya banyak orang, pasti akan timbul rasa jengkel dari orang yang akan lewat, dan ini menyebabkan adanya laknat, doa yang buruk. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah menghindari dari cibiran, laknat, doa yang buruk bagi manusia, dari orang lain. Asal dari doa yang buruk ini jamaah rahimakumullah untuk sesama muslim, asalnya sebenarnya haram, tidak boleh mendoakan keburukan untuk sesama muslim. Tetapi di dalam Al-Quran dikecualikan. Makanya dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengkhususkan bab khusus tentang boleh mendoakan keburukan, doa yang buruk untuk orang yang zalim. Dan ini berdasarkan firman Allah, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Para mufassirun menjelaskan, la yuhibbullahu al-qawla, Allah tidak menyukai al-qawla. Yang dimaksud dengan al-qawla ini ay ad-du'a'u,
ad-du'a. Yang dimaksud adalah doa. Allah tidak suka seorang muslim mendoakan keburukan untuk muslim yang lain. Ini prinsip dasarnya. Illah, kecuali mengzulim, mereka yang dizalimi. Lah kalau ada orang buang hajatnya sembarangan, kencing di pinggir jalan, kodok hajat BAB di tempat orang biasa duduk, berbuat kotor dan sebagainya, jadi yang membuat orang lain tidak nyaman, resah, tidak tenang di lingkungan tinggal, lalu didoakan dengan doa keburukan-keburukan. Yang salah bukan yang mendoakan, tetapi yang berbuat buruk. Jadi sampai kemudian ada legalitas dari syariat. Orang yang dizalimi mendoakan keburukan untuk orang yang mendolimi dia, itu tidak masuk dalam golongan orang yang tidak disukai oleh Allah. Karena di istisna di sana, dikecualikan. Allah tidak suka doa yang buruk illa, kecuali yang didolimi. Maka mafhumnya, orang yang didolimi tetap lalu dia doakan keburukan untuk yang mendolimi dia, ya prinsipnya boleh-boleh saja, asal doanya jangan melebihi batas. Dia nanti masih menjadi dolim, atau balasnya jangan melebihi batas. Satu contoh misalkan, ada satu orang dihina oleh saudara muslimnya, kamu ini hitam sekali, kalau ngeruang bidang kenaan si batun. Dia balas terus, pada si marah antem ben bidang ben hidung ben mekek selapu sebutan. Berarti dia sudah zalim, karena dia hanya dihina hitam, dia balas hitam, pendek, ekek, sebut 3. Ini berarti dia yang sudah menzalimi saudaranya. Oleh karenanya, sebab menjaga lisan ini untuk tidak sampai dalam tataran zalim sulit sekali. Maka diperintah kita dalam Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Lebih baik berikan maaf, kemudian ajak untuk berlaku baik, dan hindari perilaku orang-orang yang bodoh. Jadi jamaah rahimakumullah, tadi prinsipnya, kalau ada yang berbuat buruk lalu didoakan buruk oleh orang banyak, bukan salah yang mendoakan, tapi salah yang berbuat buruk. Jadi tidak pada tempatnya kita bilang, misalkan ada orang yang berbuat ona terus macam mungkin berdoa dengan biasanya, ya didoakan yang jelek-jelek atau dihina dengan keburukan yang dia lakukan. Maka ini fitrah manusia. Jangan sampai yang berlaku buruk marah ketika dirinya disebut buruk. Jangan sampai, mohon maaf, kalau ada maling jangan sampai marah disebut maling. Dia disebut maling sebab dia perilakunya maling. Kalau ada yang korupsi, ya jangan marah disebut koruptor. Ada pezina, jangan marah disebut zani, dan seterusnya. Sebab sebutan orang kepada kita, doa buruk orang kepada kita, efek dari perbuatan kita. Sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan sejatinya melahirkan doa yang baik dari banyak orang. Kan tidak ada orang yang doakan jelek guru ngaji, apalagi imam masjid. Ninara dengan saya doakan mudahan saru. Ninara doa penuh pasti didoakan ya, masya Allah, mudah-mudahan panjang umur, bahagia, sehat jasmani, keluarga berkah, perlu doa nanti. Tapi kalau orang buruk didoakan keburukan. Efeknya dari mana? Timbulnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Makanya Nabi SAW di sini memberikan peringatan. Sayangnya Nabi SAW kepada kita, beliau beri peringatan untuk memperbaiki adab. Ya, mungkin hal yang sepele tentang qadha hajat, BAB, BAK, tapi dari teledornya kita melakukan ini, banyak orang yang akan mendoakan buruk. Mungkin sekarang hampir tidak kita temukan orang yang qadha hajat pinggir jalan seperti dulu. Tapi bagaimana dengan di kamar mandi umum? Kita pakai kamar mandi umum untuk banyak orang, di rumah sakit kah, di terminal, stasiun, bandara dan sebagainya. Tidak dia siram. Dia biarkan kotorannya begitu. Tak mau pikir nanti orang yang belakangan bagaimana, yang penting dia sudah lega. Lalu didoakan keburukan, saya baik, mudahan. Nah, doa sama ini dia apa salah dengan saat berdoa? Salah dia yang tidak menjaga adab. Nah, jadi ya kalau kita analogikan larangan Nabi ini di tempat-tempat umum yang digunakan oleh banyak orang, jangan sampai kita cederai asas kebermanfaatan bersama. Mohon maaf sekali lagi tiang singgung rokok, sekali lagi tiang singgung, mohon maaf. Kalau pelungguh merokok, yaitu pilihan pribadi ya, terlepas dari varian hukum yang ada. Tapi jangan di tempat umum.
Ada anak bayi di sana. Di rumah sakit ngantri sering ngerokok dengan sakit kiri kanan. La ilaha illallah. Mau tegur ndak enak karena tempat umum kan. Barih tetegur silian dia. Sementara sakit kiri kanan. Ada anak kecil yang sedang digendong. Sementara dokter sudah kasih peringatan asap rokok untuk anak-anak bagaimana. Perokok pasif jauh lebih bahaya daripada perokok aktif. Jadi kalau pelungguh merokok karena memilih hukum makruh misalkan, jangan di tempat umum, karena fatwa MUI pun mengatakan merokok di tempat umum, di tempat timbulnya mudarat yang lebih besar, ada ibu hamil, anak kecil, balita dan sebagainya, haram. Hukumnya dari makruh berubah menjadi haram. Haramnya karena zalim, mendolimi yang tidak merokok dan mendolimi anak kecil, ibu hamil dan yang lain-lainnya. Namun terdoa lagi misal dengan ibu saya bayi ngerokok mudahan, ini berdoa. Ini yang disebut dengan lain tadi, dilaknat oleh orang lain. Ya mungkin tidak di depan kita, tapi doanya yang kecil itu. Jangan-jangan ini ibu hamil berdoa sedang diijabah oleh Allah. Menon berdoa sekali langsung terkabul. Nah, intinya jamaah rahimakumullah, yang pelungguh oleh hadis ini secara utuh diajar kita untuk pintar-pintar menaruh simpati dengan keadaan sosial kita sebelum melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira bisa memancing kebencian banyak orang. Ya, contohnya seperti ini, ya BAB BAK di tempat umum yang kemudian dibiarkan begitu saja sehingga mengganggu kenyamanan banyak orang. Dalam syarahnya dijelaskan ya alasan utama kenapa kemudian dia dilaknat dengan 3 sebab tadi. BAB di air yang dimanfaatkan banyak orang, BAB di jalan yang dilalui banyak orang, dan di BAB di tempat yang dijadikan tempat bernaung. Ya karena baunya mengganggu kenyamanan, karena kotorannya membuat jijik banyak orang. Di syarah disebutkan begitu. Maka intinya segala macam keburukan di tengah masyarakat yang juga memancing ketidaknyamanan banyak orang sejatinya juga diperintah oleh Nabi SAW melalui hadis ini kita untuk berhati-hati, jangan sampai memancing orang lain mendoakan keburukan untuk kita semua. Baik jamaah rahimakumullah, kemudian pelajaran-pelajaran fikih yang ada di dalam hadis ini, an-nahyu an qada'il hajati fi turuqil 'ammah, larangan untuk qada' hajat di jalan umum, pun demikian di fasilitas umum yang kira-kira mengganggu orang tanpa dibersihkan. Kalau dibersihkan ya karena memang itu tempat qada' hajat ya tidak masalah. Wa fi mustadhillin nas, dan di tempat orang-orang biasa bernaung. Kenapa? Sebab karena di dalam hal yang demikian itu idza'il muslimin min idza'il muslimin bitanjisi wal istidari, karena itu bagian daripada menyakiti orang muslim. Jadi menyakiti orang muslim niki jamaah rahimakumullah tidak boleh, dilarang oleh syariat. Termasuk menyakiti atau mengganggu kenyamanan hidup di tengah masyarakat. Disakiti dengan najisnya, disakiti dengan kotornya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ada di dalam riwayat ini adalah an-nahyu, larangan anit tabarruzi, untuk buang hajat fi mawaridil miyah, di tempat di air yang dimanfaatkan oleh banyak orang, baik dia mengalir maupun menggenang. Di sini disebutkan ra'sul uyuni wal anhar, yaitu di bagian apa namanya, hulur apa hilir, istilah kalau paling atas hulu ya. Nah, jadi di atas paling awalnya sungai itu, nah dilarang di sana untuk qada' hajat karena nanti mengalir kotorannya sampai bawah. Dia di atas qada' hajat, yang bawah sedang sedok air, lain-lain tercedok laun. Nah, ini yang dilarang kemudian di dalam hadis ini. Itu yang mengalir saja dilarang, apalagi yang menggenang yang jelas-jelas dimanfaatkan oleh banyak orang. Begitu juga di sini disebutkan juga wa kadza fil ma'il mujtami', demikian pula di dalam air yang terkumpul. Tak boleh air yang sudah dikumpulkan seperti sumur, kolah dan sebagainya yang sudah memang disiapkan untuk dimanfaatkan oleh orang banyak, lalu kemudian dia buang hajat atau menaruh najis di sana, atau hal-hal lain mungkin yang bisa mengganggu kenyamanan banyak orang. Di situ tempat orang cuci, minum ambil air dan sebagainya untuk minum. Di situ kemudian dia cuci alat untuk yang mengandung racun, misalnya pupuk dan sebagainya, merusak air yang dimanfaatkan oleh banyak orang.
Kemudian yang keempat pelajaran, yang ketiga pelajarannya adalah an-nahyu an qada'il hajati tahtal asjaril mutmira. Larangan daripada qada' hajat, buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini tidak tahu ya alasan secara ilmiahnya apakah mempengaruhi rasa buah dan sebagainya, wallahu a'lam. Yang dijelaskan di sini oleh musannif, sebab kotoran yang ada di bawah pohon yang sedang berbuah berpotensi membuat kotor atau menajiskan buah yang jatuh. Jadi kalau buahnya jatuh kena najis itu merepotkan orang yang panen atau bahkan membuat buah itu menjadi mubazir, tidak ada lagi yang mau makan, mau manfaatkan buah itu. Jadi dilarang. Tidak tahu ya apa ada, kalau secara ilmiah wallahu a'lam ada pengaruhnya atau tidak. Lebih kepada agar tidak menyakiti pemilik kebun atau orang yang akan mengambil buah di sekitar pohon tersebut. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah kemuliaan Islam. Jadi kesungguhan Islam di dalam menjaga kebersihan dan aturan hidup bermasyarakat untuk menjaga masalihil ammah, kemaslahatan banyak orang, kemaslahatan umum. Jadi begini jamaah rahimakumullah, konsep Islam ketika kita hidup bermasyarakat, kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu. Yang umum dulu diperhatikan, baru yang individu. Ini mohon maaf, kadangkala kita kalau buat hajatan, acara, kita timbang-timbang betul ini kita tutup jalan ini bagaimana kemaslahatan dan mudarat untuk banyak orang. Karena yang dilihat bukan siapa yang buat acara seharusnya. Yang dilihat adalah kemaslahatan umum. Kalau jalan itu jalan utama, jalan ini kan jalan utama nih, seharusnya ditimbang-timbang untuk tidak ditutup atau mencegah orang lewat. Kenapa? Masalihil ammah. Ada masalihil ammah yang lebih kita utamakan, kita jaga. Jangan sampai orang terganggu dan sebagainya. Ya, jadi kalaupun ada jalan alternatif ya boleh lah. Kalau ada jalan alternatif yang tidak mengganggu banyak orang, tidak memutus akses orang kesana kemari, ya disilahkan. Nah, ini banyak sering kejadian di tengah masyarakat bahwa bahkan tidak jarang menimbulkan keributan. Apalagi kalau acaranya lama sampai berhari-hari. Nah, namun 2-3 jam badai masih bisa kita toleransi. Tapi ketika sudah berhari-hari ditutup, sudah mulai akan mengganggu kemaslahatan umum. Siapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Maka jamaah rahimakumullah, para periwayat atau sumber riwayat sahabat yang menceritakan hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal ibni Amru al-Ansari al-Khazraji. Beliau punya kunyah Abu Abdurrahman al-Madani. Beliau masuk Islam di usia 18 tahun dan beliau ikut dalam perang Badar. Nabi SAW kemudian mengutus beliau radhiyallahu an untuk menjadi qadhi dan muallim. Qadhi, hakim yang memberikan keputusan-keputusan persoalan-persoalan agama di tengah masyarakat. Begitu juga mualliman sebagai pengajar yang menyampaikan istilah-istilah atau pelajaran-pelajaran agama. Maka beliau juga termasuk orang yang jama'al Quran, mengumpulkan Al-Quran. Jadi dalam proses kodifikasi atau penulisan Al-Quran, Nabi SAW pernah sampaikan satu hadis yang umum diketahui oleh pembelajar ulumul Quran, bahwa beliau menyampaikan, la taktubu anni ghairal Quran. Wahai sahabatku, jangan kamu tulis dari saya selain Al-Quran saja. Wa may yaktubu anni, siapa-siapa yang yaktub anni, telah terlanjur menulis dari saya ghairal Quran, selain Al-Quran, falyamhuhu, hapus. Jadi dulu sahabat dilarang catat hadis, yang dibolehkan adalah mencatat Al-Quran. Kata para ulama, fungsinya agar tidak tercampur mana Al-Quran, mana hadis. Jadi kalau Al-Quran yang kita miliki sekarang itu betul-betul terjaga keasliannya sejak zaman Nabi. Nabi langsung yang hati-hati, jangan sampai tulis kalam saya, tulis kalamullah saja, catat. Siapa yang terlanjur menulis kalam saya, kata Nabi, falyamhuhu, hapus. Lalu kemudian Nabi SAW sampaikan, wa hadithu an Bani Israil wala haraj. Kalau engkau sampaikan cerita-cerita tentang Bani Israil, tidak masalah, selama tidak bertentangan dengan akidah-akidah maupun syariat Islamiyah.
Wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Namun siapa-siapa yang berdusta atas namaku karena hadis tidak tercatat lalu mau bohong atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambil tempat duduknya di dalam neraka. Di saat Nabi mengeluarkan hadis ini, jamaah rahimakumullah, kata Profesor Mustafa Al-Azami dalam kitabnya The History of Quranic Text, diterjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, bahasa Arabnya itu Tarikhul Quran, sejarah Al-Quran. Beliau tulis di sana ada beberapa sahabat yang tetap mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena memiliki kecerdasan. Dan sebagian besar sahabat yang pinter-pinter itu lebih banyak menulis mushaf sendiri. Sampai dalam buku yang sama setidaknya ada 4 mushaf Al-Quran yang diteliti oleh para ahli, memiliki susunan yang berbeda dengan Quran kita sekarang ini. Dan di antara orang yang menulis mushaf catatan Quran sendiri adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau punya, ibarat kalau Pak Guru ngajarkan di kelas, kan ada murid yang mencatat, ada yang nggak catat, ada yang tidur-tiduran, ada yang catat dengan susunan rapi dari A sampai Z, ada yang setengah-setengah, yang penting dia paham. Seperti itulah gambaran para sahabat radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran. Dan beliau termasuk sahabat yang alim, yang dipuji kealimannya oleh Rasulullah SAW, sampai Nabi SAW bersabda, ya'ti Mu'adz yaumal qiyamah, akan datang Mu'adz bin Jabal nanti di hari kiamat. Datang bagaimana posisi beliau? Imamul ulama'i, sebagai pemimpinnya para ulama. Jadi beliau akan menjadi pemimpinnya para ulama. Setidaknya ketika Nabi SAW wafat, sahabat itu terbagi menjadi 2 kubu secara ilmiah. Mereka yang disebut dengan ahlul athar, tidak akan berfatwa kecuali dengan Quran, Sunnah, atau tindakan Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang disandarkan pada Nabi, qaul, fi'li dan sebagainya yang sumbernya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contohnya seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Ini kalau berfatwa tidak akan mau kecuali ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat tapi disandarkan kepada Nabi. Tapi ada sebagian yang kemudian menggunakan ijtihad akliyah, ahlur ra'yi, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sudah sering kita dengar hadis ketika beliau akan diutus ke Yaman, kemudian terakhir ditanya, kalau tidak bisa temukan dalam Quran, tidak bisa temukan dalam sunnah, apa yang kamu lakukan? Apa jawaban Mu'adz? Ajtahidu bin nafsi, atau ajtahidu bil aqli, ajtahidu bir wa'yi. Saya akan berijtihad dengan diri saya, dengan akal saya, atau dengan dengan kemampuan untuk saya mencerna apa yang ada di dalam teks-teks syariat. Jadi jamaah rahimakumullah, ini boleh jadi mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan pertimbangan akal, itu dipelopori oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sehingga beliau disinyalir oleh Nabi nanti di hari kiamat akan menjadi pemimpinnya para ulama. Dan beliau meriwayatkan 157 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang diambil dari Ibnu Abbas, sebagian kemudian sahabat mengambil hadis dari beliau, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan dari beberapa orang tabi'in juga demikian. Beliau radhiyallahu an kemudian meninggal ketika usia beliau 33 tahun karena kena penyakit taun. Jadi wabah, tapi bukan Covid. Jadi kena wabah tapi bukan Covid. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di hadis ke-82 dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawawwata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa innallaha yamkutu ala dalika. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawawwata rajulani, apabila sedang qada hajat 2 orang laki-laki, maksudnya secara bersamaan,
qada hajat, fal yatawaro, maka hendaknya dia yatawaro, saling membelakangi. Maknanya di sini yastatiru, artinya saling menutupi dirinya masing-masing, jangan sampai ada yang kelihatan. Jangan dibayangkan membelakangi itu satu kloset, punggung ketemu punggung. Menu ini maksudnya yastatiru, saling menutupi dirinya. Kemudian falyatawaru, maka hendaknya saling membelakangi, kullu wahidin minhuma, setiap salah seorang dari mereka berdua, an sahibihi, daripada sahabatnya yang lain. Wala yatahaddatha, dan jangan sampai berbicara, bercakap-cakap, saling bercakap-cakap. Kalau yatahaddatha dengan tasdid seperti ini atau dipanjangkan yatahaddatha, itu bermakna saling bercakap-cakap, ngomong. Jadi saling nimbal. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yang tidak suka atau marah ala dzalika, dengan perbuatan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnul Qattan. Baik jamaah rahimakumullah, apa pelajaran penting dalam hadis ini? Al-haya'u minal iman. Pelajaran pentingnya adalah malu, bagian daripada iman. Ini pelajaran penting yang perlu kita jaga, terutama di tempat-tempat pemandian umum. Meski hadis ini berbicara tentang ghaid, buang hajat, BAB, ini mencakup keseluruhan urusan pribadi yang kira-kira menampakkan aurat kita. Andai mandinya di tempat umum, seperti ya mungkin kalau di pondok ada semacam olah besar begitu, santri mandi di sana rame-rame sudah. Atau kamar mandi yang dibuat los langsung panjang. Kadang-kadang dindingnya ya seadanya, hanya dari seng, dari triplek yang seperti itu. Maka kalau sampai ada 2 orang yang sedang buang hajat dalam satu kamar mandi, Nabi SAW mengajarkan kita untuk pelihara tetap rasa malu itu, karena asal melihat aurat satu sama lain adalah haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya, meski sama-sama laki-laki. Begitu juga perempuan dilarang melihat aurat sesama perempuan. Syekh Ali As-Sabuni dalam Rawa'iul Bayan banyak membahas tentang ini, batasan aurat sampai pada rincian-rincian hukumnya. Intinya jamaah rahimakumullah, meskipun dalam satu kamar mandi atau satu wilayah kamar mandi, wajib bagi setiap muslim untuk menjaga auratnya tidak tampak, terlihat dari saudaranya yang lain. Ini gambarannya begini, kalau mungkin di zaman modern kita sekarang, tempat buang air kecil di masjid-masjid, mohon maaf, yang dibuat bersekat-sekat begitu, tapi tidak ada pintunya. Sehingga ketika orang lewat, lemonyan, waruan, saya angkat-angkat keren. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita mau masuk kok jadi semel loh, macam-macam. Ini namun mulu sejak arah ruan, baik sekali. La ilaha illallah. Macam ruan pulau-pulau niki ya sekitar. Jadi ini yang disuruh oleh Nabi SAW, makanya disebut di dalam oleh pensyarah hadis ini, yang ingin dijaga oleh Nabi dalam hadis ini al-haya, rasa malu. Kalau ada rasa malu dalam hati kita, semel ya, menontan lejeding ya. Jadi ini juga sekaligus mungkin pesan kepada takmir masjid, khususnya kalau kita buat tempat buang air kecil, meski itu fungsinya hanya buang air kecil saja. Ada orang yang dia main namun dia nangkap keren gitu. Kemudian mungkin karena merasa sesama cowok, ya sudah bebas saja. Padahal sejatinya hukumnya haram. Melihat, saling memperlihatkan aurat hukumnya haram, meski sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan dan sebagainya. Tidak boleh. Baik jamaah rahimakumullah, maka sebaiknya diberikan satir atau penghalang ketika qada hajat atau ada kamar mandi yang sifatnya umum seperti ini. Lalu larangan kedua yang ada dalam hadis ini jamaah rahimakumullah adalah larangan untuk bercakap-cakap atau berbicara di dalam kamar mandi. Sudah kita singgung di dalam pertemuan yang lalu. Baik jamaah rahimakumullah, intinya kemudian di dalam hadis ini ada 2 pelajaran penting. Yang pertama, wujubu sitril aurah, wajib menutup aurat. Ini hukumnya wajib, sehingga kalau kamar mandinya tidak memungkinkan untuk menutup aurat secara sempurna, lebih baik cari tempat yang lain yang bisa menutup aurat secara sempurna. Karena bahasanya ulama niki wajib menutup
menutup aurat. Lawan dari akibat dari melanggar yang wajib adalah dosa. Sementara berbicara di kamar mandi apa hukumnya? Karahatul kalami waqta qada'il hajati li anna dzalika sababun li sakhtillahi ta'ala. Makruhnya berbicara ketika sedang qada hajat, sebab yang demikian itu menjadi sebab marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua pelajaran penting yang ada di dalam hadis ini. Habis ini waktunya masih ada? Masih. Hadis ke-83 diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna. Nah, ini Nabi pakai takkid. La yamassanna, sungguh sekali-kali jangan menyentuh ahadukum, salah seorang di antara kalian, dzakarahu zakarnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, sementara dia sedang buang air kecil, wala yatamassah, dan jangan pula dia menyentuh minal khala'i biyaminihi, ketika sedang qada hajat. BAB maksudnya kalau khala seperti yang di keterangan awal hadis, yang dimaksud adalah qada hajat, BAB, buang air besar. Dan jangan pula dia menyentuh ketika dalam keadaan sedang buang air besar itu biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yatanaffasu, dan jangan dia menghembuskan, bernafas, meniup, fil ina'i, di dalam wadah makanan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh dua ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaznya bersumber dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi SAW ajarkan kita pertama memuliakan yang harus dimuliakan, dengan tidak menjatuhkan dia dalam perkara-perkara yang hina atau kotor, buruk dalam pandangan banyak orang. Di antaranya adalah tangan kanan. Jadi tangan kanan niki sudah pernah yang singgung juga dalam kitab Al-Adhkar. Nabi SAW selalu yatamunnu, menggunakan bagian tubuh beliau yang kanan untuk hal-hal baik, sementara akan beliau gunakan bagian tubuh yang kiri untuk hal-hal yang dirasa menjijikkan, kotor dan kurang baik. Maka di sini Nabi kemudian secara khusus dan secara tegas untuk melarang menggunakan tangan kanan di dalam cebokan, baik itu dalam buang air kecil maupun buang air besar. Yang disuruh, diperintah untuk digunakan adalah tangan kiri, kebalikan daripada larangan penggunaan tangan kanan. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran pentingnya, karena sudah ada sinyal ini, pelajaran pentingnya yang pertama adalah adabul khalla'i wasyarbi, adab dalam di kamar mandi dan di dalam minum minuman dari satu wadah. Adabnya tadi, kalau di kamar mandi jangan menggunakan tangan kanan dalam membersihkan bagian-bagian yang dianggap kotor, dan kalau minum jangan ditiup. Kemudian pelajaran yang kedua, al-muhafadzatu 'alan nadhafah, penjagaan kebiasaan untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, fadlul yamini wa takrimiha an masima fihi ada, kelebihan tangan kanan dan bagian tubuh yang kanan, serta upaya untuk memuliakannya, untuk jangan menyentuhkannya di dalam tempat-tempat atau sesuatu yang di dalamnya mengandung kotoran, sesuatu yang tidak buruk, baik sesuatu yang buruk untuk menggunakan tangan kanan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah masyru'iyatut tanaffusi kharijal ina'i, disyariatkan untuk bernafas di luar wadah ketika sedang minum. Halatas syurbi talatan, caranya adalah 3 kali. Jadi minum itu dibuat tiga kali tegukan. Li'annahu law syarabal ma nafsan wahidan, karena sesungguhnya andai dia minum air itu dengan satu nafas saja, itu berpotensi menyebabkan penyakit. Di sini disebutkan. Jadi la ada dalika ila mardihi bil kabbadi, akan menyangantarkan perbuatan kebiasaan minum satu nafas dengan bernafas lagi di dalam wadah itu kepada penyakit hati. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis, al-kabbadu minal abdi, sesungguhnya kabbat atau sakit di dalam hati itu datangnya daripada tiupan yang ada di dalam wadah.
Nah, ini jamaah rahimakumullah, 4 pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ke-83. Intinya muliakan tangan kanan dan hindari meniup makanan maupun minuman. Adab minum, bernafas, dibagi minuman ini menjadi 3 kali. Minum sekali, nafas di luar. Minum sekali, nafas lagi di luar. Minum sekali, nafas di luar. Hindari sebisa mungkin, hindari minum sekali teguk habis sekocor, habis segelas ya. Nah, ini dihindari supaya tidak terjangkit sakit hati, penyakit hati sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ini sampai hadis ke-83. Baik, Bapak, silakan. Kalau ada yang perlu diperjelas atau dipertanyakan apa yang sudah disampaikan, silakan diajukan jempol atau tangan. Ada Bapak? Cukup. Satu. Ada lagi? Kayaknya sudah satu saja. Orang saya kayaknya itu niat-niat. Yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya jangan nah. Mic-nya ada timur, mic-nya ada timur. Jadi yang pertama terkait dengan kita uang hajat mengalir kenal bagaimana. Dua, kita tidak bisa hindari dulu waktu masih kecil biasa. Umumnya yang saya maksudkan bahwa kita selama ini tidak bisa melakukan perbuatan besar karena kita belum paham. Kemudian yang kedua, terkait dengan kita membawakan orang. Saya pernah pengalaman datang ke masjid, pulang dari masjid, orang yang sampai puasa, saya terkait saya tersebut dengan sering saya parkir jalan. Jadi apakah sengaja atau menerima saya punya perbuatan yang memandang, hukumnya bagaimana? Ini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang qadha hajat di waktu kecil. Banyak kita di antara tiang pelungguh mungkin yang ketika kecil sampai usia remaja ya tidak ada pilihan lain, memang di situ tempat kita qadha hajat, di air yang mengalir atau tempat khusus. Ada spesial sudah tempat untuk qadha hajat seperti itu. Bagaimana? Jadi yang dilarang dalam hadis ini yang disebut dengan al-mawarid tadi sebutkan adalah tempat di hulu air yang kemudian menyebabkan kotoran itu akan menyakiti orang-orang di bawahnya. Adapun kalau qadha hajatnya di tempat yang memang khusus, kali, sungai, tapi memang khusus untuk qadha hajat. Biasanya kan begitu dulu ya. Ada tempat khusus untuk orang mandi, ada khusus memang kalau untuk qadha hajat. Nah, sedalam hal ini yang menjadi ukuran larangannya adalah apakah kotorannya itu menyakiti orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain atau merusak fungsi air yang lain untuk minum dan untuk wudhu. Kalau tidak, ya tidak masuk dalam larangan. Tapi kalau iya, gara-gara kotorannya mengalir ke sana, orang yang minum jadi salah minum, orang yang wudhu jadi salah angkat air. Nah, jadi harusnya yang diangkat yang jernih, malah lain-lain kita angkat. Nah, ini yang masuk dalam larangannya. Jadi tiang pelungguh yang
dulu mungkin di masa kecil sampai usia remaja, Sama-sama malu. ya dapat masa seperti ini di mana ada tempat khusus memang untuk qada hajat, dia tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ilat larangannya adalah mengganggu kenyamanan umum. Namun pada nyaman jadi enggak masuk dalam larangan. Biasa. Kemudian yang kedua tentang doa. Jadi kasusnya tadi kalau sedang jalan ke masjid malah orang ngebut sampai baju basah, kotor. Akhirnya keluar doa, mudahan setri, mudahan lampar, apa macam ini doa. Kira-kira seperti itu doanya kan seputar itu lah, mutayang motor, mudahan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, seperti yang sampaikan di awal, mendoakan atau membalas cacian yang buruk dengan yang buruk boleh dengan catatan sama rata. Tidak boleh dia lebih tinggi doanya daripada kemudaratan yang dia rasakan. Kemudaratan yang dirasakan baju basah, doa yang boleh ya mudah-mudahan bajumu basah juga. Nah, ini masih seimbang. Tapi kalau doanya mudahan teri lekan motor, itu sudah lebih tinggi, sudah lebih zalim doanya daripada kezaliman yang dia rasakan. Jadi makanya sebab sulit lisan kita untuk mendoakan orang atau membalas cacian orang dengan yang sama rata, lebih baik memilih untuk khudil afwa wa'mur bil urfi. Ya udah kasih maaf saja, lebih aman. Belok lalu doa laut kan, apalagi pakai angkat tangan, ya Allah. La ilaha illallah. Nih mahjal Jumat ya mudahan baik. Nah ini zalim. Jadi doanya tidak lagi boleh menjadi doa yang zalim kepada saudara muslimnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pikir begitu mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangan. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama niki bermanfaat. Cukup dicukupkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan